Apa perbedaan akikah dengan kurban? Akikah harinya 7, 14, 21. Kurban harinya 10, 11, 12, 13. Akikah dimasak, disedekahkan. Kurban dipotong-potong, dibagikan mentah. Kalau dimasak pun boleh. Tapi tradisi sunnah biasa, akikah diundang orang datang ke rumah, kurban diantar dagingnya ke rumah orang. Nah, ini tentang beberapa perbedaan persamaan antara kurban dan akikah. Apa hukumnya haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Melaksanakan haji itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Jadi kalau kami tak haji tak masuk surga Pak Ustaz. Pintu surga bukan cuman jalan haji saja. Man ala salasa banatin, ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki baik-baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah. Walaupun ibu tak hajah, ibu didik anak ibu 3 selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari buat dosa, ibu dibalas surga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan pernah meremehkan surga hanya bisa masuk lewat haji, bukan haji saja. Man zad, man lahu zad, siapa yang punya duit walam ya'uj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bapak ibu yang punya sawit banyak, bayar ONH, berangkat, jangan takut berangkat haji. Kenapa tak mau berangkat haji? Takut Pak Ustaz. Takut apa? Tak hafal bacaan, putar doa 1, putar kul 2, putar 3. Haji tidak ada bacaan wajibnya. Sholat ada bacaan wajib, Fatihah. Haji tak ada bacaan wajib. Selama haji diambilnya selasiban, diikatnya mulutnya, sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu? Lebih tahu apa lebih tua? Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu daripada kita Pak Ustadz? Jangan kita gurui dia. Ada orang tua ini wudunya salah. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi, tapi dia orangnya hikmah. Tak dia katakan, orang tua kau salah. Tidak begitu. Hasan Husain belajar cara wudu di depan orang tua. Hasan, gimana cara wudu? Husain, begini cara wudu. Akhirnya orang tadi menengok, oh begitu cara berwudu. Santun. Jangan kita merasa lebih. Hai anak-anak muda, kalian mungkin lebih muda, tapi aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Karena aku pernah muda dan aku pernah tua. Sedangkan kalian muda belum tentu sampai tua. Oleh sebab itu ada orang-orang yang lebih tua dari kita hormati, kita muliakan, jangan kita gurui, tapi dengan cara yang santun. Kertas terakhir 2,5 jam. Bagaimana cara menebus dosa? Mamin muslim bin yudhnibu dzamban, kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Tuh sungai dekat, pergi jembatan, masuk dalam. Summa yusalli raka'ataini, sembahyang salat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'ati lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mandi taubat, salat sunat taubat, banyak-banyak beristighfar. Kalau terkait dengan hutang piutang, sempadan tanah, sempadan sawit, sempadan gotah, sempadan karet, balikkan. Kredit panci belum lunas, lunasi.
Apa arti Islam Sunni dengan Syiah? Sunni yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah wal jamaah sama. Ahlu sunnah ikut sunnah Nabi. Orangnya Sunni, yang diikutnya sunnah. Wal jamaah ikut jamaah. As-sawadul azam, jamaah banyak. Syiah, perbedaan kita dengan Syiah ada 5. Yang pertama, Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW akan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Selesai Ali dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Selesai Hasan dipimpin Sayyidina Al-Husain. Selesai Husain dipimpin Sayyidina Zainal Abidin. Selesai Zainal Abidin dipimpin Muhammad Al-Baqir. Selesai Muhammad Al-Baqir dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 kafir. Sedangkan ahlu sunnah tak ada itu. Sedangkan kita setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan ada imam 12. Siapa yang tak percaya pada imam 12, kafir, halal darahnya. 2. Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah, itulah Quran yang kita baca ini sekarang. Tanzilal Azizir Rahim. Sedangkan Syiah mengatakan ada Mushaf Fatimah yang 3 kali lipat daripada mushaf yang ada ini. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. 3. Kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Abu Bakar dilaknat Allah, Umar dilaknat Allah. Karena kata mereka Abu Bakar dan Umar merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Ditulis dalam buku 40 masalah Syiah, Abu Bakar LE. LE artinya laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. 4. Kita tidak mengakui nikah kontrak. Sedangkan mereka mengakui nikah mut'ah namanya. Nikah mut'ah. Mut'ah artinya nikmat. Nikmat-nikmatnya aja. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore besok tunai. Al-mut'atu dinuna. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini. Al-mut'atu dinuna. Nikah mut'ah itu agama kami. Siapa yang tidak mau mut'ah maka bukan golongan kami. Mut'ah bukan pembahasan fikih. Mut'ah masuk dalam akidah. Na'udzubillah. 5. Mereka memakai namanya taqiyah. Syiah. Taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah itu macam bunglon. Kalau kebetulan di sini banyak Sunni, kau Sunni apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan di sini banyak Syiah, ditanya, kau Sunni apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan banyak Sunni banyak Syiah, kau Sunni apa Syiah? Aku Susi. Sunni Syiah. Susah berdebat. Karena dia bisa berubah-ubah. Namanya taqiyah. Apa hukum orang yang suka membalikkan fakta dan suka memfitnah, sedangkan dia mengerti tentang agama? La talbisul haqqa bil batil. Jangan bolak-balik fakta, campur adukkan hak dan batil. 2. Ayatul munafiqi salatun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Tapi dia paham agama Pak Ustaz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Hai orang-orang yang ngerti agama, kau ajak orang lain buat baik padahal engkau tidak melakukannya. Laisal alimu bi kasratir riwayah. Orang yang tahu agama itu bukan orang yang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, banyak tahu hukum, bukan. Lalu bagaimana? Orang yang paham agama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang sudah kita kaji malam ini mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Rasulullah memberi contoh berdakwah dengan kasih sayang. Mengapa banyak muslim berdakwah dengan kekerasan? Siapa yang berdakwah dengan kekerasan? Suara saya yang keras, hati saya lembut.
Jadi cakap saya yang keras ini mau kita lembutkan. Jamaah, mari kita sholat ya. Ustadz bencong tuh. Suara aja keras. Nabi kalau khutbah merah matanya, menggelegar suaranya, berubah raut wajahnya. Nabi itu keras suaranya, hatinya lembut. Kita pun mengajak orang juga begitu. Man tarakal jum'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata. Harus tegas, bukan berarti keras. Keras juga, suara keras, tapi tidak main sikit-sikit pancung kepalanya, halal darahnya. Emang ayam main pancung. Kapan takbir hari raya Idul Fitri dimulai dan diakhiri? Takbir Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Idul Fitri kapan batas akhir takbir? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, tak ada takbir lagi. Naik khotib ke atas mimbar, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada takbir. Makanya habis itu tak ada takbir lagi. Tapi kadang di beberapa masjid pas sholat zuhur takbir imam, Allahu Akbar, Allah, makmum udah singgul-singgul. Lupa. Sepakat semua ulama bahwa takbir berakhir setelah khotib naik mim. Yang jadi ikhtilaf itu kapan start takbir. Nah itu ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, takbir start ketika asyuru ila salah, berangkat pagi mau sholat Idul Adha. Itu pendapat pertama. Pas mau berangkat pagi dari rumah, itu takbir, Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari Ramadan petang Syawal, masuk azan maghrib, di situ takbir. Simpang Kelayang pakai pendapat pertama apa yang kedua? Kedua. Umumnya kita di Indonesia maka dikenal dengan malam takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nangislah ibu-ibu di rumah. Ibu nangis kenapa? Ingat kampung, gak balik kampung. Ibu nangis kenapa? Gorden belum diganti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang sedih, hati yang risau, supaya setan tidak masuk, maka diusir dengan takbir. Takbir. Bukan hari raya. Nah, jadi takbir itu ada takbir hari raya, takbir yang panjang itu. Adapun takbir yang biasa, kita tetap bertakbir. Itulah kaji kita malam ini. Lebih kurang 2 jam 30 menit kita bersama. Tak tahu entah berapa hasil mengganti atap tadi. Mudah-mudahan tercapai insyaallah. Amin ya rabbal alamin.